Halo guys, ketemu lagi di serial Turki yang baru berjudul Kismet. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Pada saat acara pernikahan Dogan dan Ceylan dimulai, tiba-tiba datang Melike dengan mengendarai motor, masuk ke acara resepsi pernikahan. Melike protes mengapa Dogan mengadakan pernikahan secara diam-diam. Dogan berkata kepada Ceylan, ia akan datang lagi. Sekarang Dogan mempunyai sedikit pekerjaan. Ceylan marah dan menangis melihat Dogan pergi meninggalkannya. Mengapa Dogan melakukan hal ini? Ceylan tidak melakukan apapun dan tidak layak menerima hal ini. Melike bertanya kepada Dogan, apakah Dogan benar-benar akan menikahi Ceylan? Melike berpikir Dogan tidak cocok untuk menikah dengan Ceylan. Dogan akan bosan seumur hidup bila menikah. Dogan minta agar Melike menjadi saksi pernikahan Dogan menggantikan Namik. Melike berkata ia melihat Dogan dalam mimpinya. Melike tidak mau menjadi saksi pernikahan Dogan dan Ceylan. Dogan pergi berboncengan dengan Melike meninggalkan tempat resepsi pernikahan. Setelah tiba di restoran, Dogan mengatakan tidak akan ada sesuatu yang berubah antara Dogan dan Melike. Melike tidak usah khawatir. Dogan kehilangan Melike ketika Melike menikah, tapi Melike tidak akan kehilangan Dogan setelah Dogan menikah. Tiba-tiba Dogan menerima telepon dari Namik. Namik memberitahu kalau ibu Dogan, Sema, pingsan, dan Namik tidak mau memberitahu kondisi Ceylan. Kapan Dogan akan kembali ke tempat resepsi? Dogan bingung dan melihat ke arah Melike yang memandangnya dengan penuh harapan. 13 minggu yang lalu, Melike membawakan kopi untuk suaminya Tanner. Tak lama Tanner mengantuk setelah meminum kopi itu. Tanner mengeluh kepada Melike kalau ia disuruh tidur tanpa ciuman dari Melike. Rosa, asisten rumah tangga, menyuruh Satpam untuk minum teh dengan cepat, dan tak lama Satpam mengantuk dan tertidur. Melike mengangkut barang-barang ke dalam mobil. Semua orang membantu Melike mengangkut barang-barang. Tiba-tiba Tanner terbangun dan kaget melihat sebuah mobil pergi dari rumahnya. Cevdet kaget melihat Melike akan pindah ke apartemennya lagi. Dogan juga kaget melihat Melike datang. Melike minta agar Cevdet mengurus barang-barangnya yang ada di mobil. Melike berkata kepada Dogan kalau ia pindah ke rumah orang tuanya lagi. Melike mengatakan ia akan bercerai dengan Tanner. Melike melarikan diri dari Tanner dan Melike bisa melihat Dogan lagi. Tanner bertanya kepada Rosa, mengapa Melike meninggalkannya? Rosa berpura-pura tidak tahu. Satpam memberitahu paman Dogan, Reis, kalau Melike meninggalkan rumah. Reis kaget, akhirnya Melike meninggalkan rumah Tanner. Namik bertanya kepada Dogan, apakah dengan kembalinya Melike akan mempengaruhi situasi kantor? Dogan mengatakan setiap orang mempunyai kehidupan masing-masing. Namik memberitahu Dogan kalau seseorang akan datang untuk interview, seorang pengacara yang baik dan sudah berpengalaman. Mertes bertanya kepada Melike mengapa Melike kembali ke rumah. Sebagai seorang ibu, Mertes sedih melihatnya dan menyuruh Osman, ayah Melike, untuk berbicara. Osman mengatakan ia tidak pernah menyukai Tanner. Mertes ngotot kalau Melike tidak akan pernah menemukan orang seperti Tanner. Melike berkata kepada Osman kalau ia sangat capek bersama Tanner. Melike mencium pipi ayahnya, Osman. Melike mengeluh kalau Tanner memblokir kartu kredit Melike sebelum menelepon Melike. Paman Tanner, Rais, mendatangi rumah Tanner dan berkata agar Tanner tidak berputus asa. Tanner hanya tidak beruntung dalam perkawinan ini. Tanner berkata ia sangat merindukan Melike. Rais diminta untuk membawa Melike kembali kepada Tanner. Rais berjanji akan membawa Melike kembali kepada Tanner.
Dogan berkata kepada ibunya, Sema, kalau ia pulang cepat 2 jam lebih awal dari biasanya dan akan pergi ke balkon rumah. Sema mengomel kalau Melike akan mengejar Dogan dan Dogan akan pingsan karena Melike akan pergi dan menikah dengan orang lain. Di balkon, Dogan bercakap-cakap dengan Melike. Melike minta agar Dogan menjadi pengacaranya. Ini adalah kasus yang sangat besar, gugatan atas uang 50 juta, 10 juta untuk Dogan. Tapi Dogan berkata, Namik yang akan mengurus kasus Melike. Melike ngotot kalau ia ingin Dogan yang mengurus kasusnya, karena Tanner adalah orang yang sangat kaya dan Tanner mengkhianati Melike. Melike mengira Tanner mempunyai anak dari wanita lain, tapi Melike tidak dapat membuktikannya. Melike akan membalas dendam kepada Tanner. Mertes menderita semenjak Melike tiba di rumah. Melike ingin dengan uang yang didapat dari Tanner, ia akan memulai hidup baru. Melike tidak ingin mendapat uang dengan cara seperti itu lagi. Dogan ngotot kalau Melike sebaiknya berbicara dengan Namik. Sebelumnya, Melike memukuli suami yang pertama. Melike berkata ia sudah menerima terapi untuk menahan amarah, mengendalikan emosi. Dogan berpura-pura pergi masuk ke dalam rumah, meninggalkan Melike dan mematikan lampu rumah. Melike marah dan mengomel sambil meninggalkan rumah Dogan. Tak lama Dogan keluar rumah lagi dan duduk, tapi Dogan kaget melihat Melike melemparkan pot tanaman ke lantai bawah, melampiaskan kemarahannya kepada Dogan. Di dalam rumah, Dogan mencari berita mengenai Tanner di internet. Di dalam berita itu, Tanner didampingi Reis yang mengatakan siapapun yang membuat Tanner melakukan ini tidak akan dapat tidur nyenyak. Malam harinya, Dogan mengantarkan pot tanaman ke rumah Melike. Dogan bertanya apakah Melike tahu salah satu mafia terbesar di Turki. Dogan akan mengambil kasus Melike. Pagi harinya, ketika Dogan sedang berada di toko Muhammad, tiba-tiba datang Tanner yang langsung mencium tangan Dogan. Tanner berkata Melike meninggalkan Tanner. Tanner takut kepada ayah Melike, Osman, karena Osman adalah seorang laki-laki aneh, sehingga menakutkan bagi Tanner. Tanner tidak mau mengikuti Melike. Tanner minta tolong kepada Dogan agar Tanner bisa bertemu dengan Melike tanpa terlihat oleh Osman. Dogan menyarankan agar Tanner melupakan Melike. Tanner ngotot kalau Melike adalah miliknya, baik jika Melike kembali atau tidak kembali kepada Tanner. Dogan telah meyakinkan Tanner terakhir kali ketika Tanner dan Melike putus cinta. Bahkan hal itu lebih sulit dari yang sekarang. Dogan teringat kejadian ketika tahun 2021. Melike marah karena Dogan tidak mau datang ke pesta pernikahan Melike dan Tanner. Alasan Dogan adalah ia tidak suka pesta pernikahan. Melike berkata Dogan selalu ada di samping Melike dari hari pertama sampai terakhir di pesta pernikahan Melike yang pertama. Melike mengatakan ia tidak akan menikah dan menggunting-gunting gaun pengantinnya bila Dogan tidak mau datang ke pesta pernikahannya. Malam harinya, Tanner datang mengunjungi Dogan dan meletakkan pistol di atas meja. Dogan kaget melihatnya. Tanner berkata Melike membatalkan pernikahannya dengan Tanner jika Dogan tidak datang ke pesta pernikahannya. Dogan adalah teman masa kecil Melike. Tanner juga mengatakan kalau pengawalnya menunggu di bawah. Akhirnya Dogan dan Tanner pergi bersama untuk datang ke pesta pernikahan Melike sambil terus minum bir di mobil sampai mabuk. Melike berdansa, berjoget bersama Dogan, sementara Tanner tertidur karena mabuk. Dogan mengeluh kalau Melike telah pergi, tidak akan datang lagi ke rumah karena Melike telah menikah lagi. Dogan menyarankan kepada Tanner agar tenang dahulu, berpisah untuk sementara, dan nanti bisa bicara dan duduk bersama Melike.
Dogan menyuruh Tanner pergi dan akan dihubungi lagi. Sebelum naik ke mobil, Tanner berkata, Dogan adalah satu-satunya harapan agar Tanner bisa bertemu Melike. Dogan menceritakan semuanya kepada Namik kalau ia diminta Tanner untuk menyatukannya dengan Melike, sedangkan Dogan setuju untuk menjadi pengacara Melike. Dogan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namik mengingatkan kalau paman Tanner, Reis, adalah orang yang berbahaya. Diam-diam dari balik pintu, Selan mendengarkan pembicaraan Dogan dan Namik. Selan teringat masa kecilnya ketika ia dilarang oleh Melike untuk ikut bermain bersama dengan Dogan. Melike memberi kejutan dengan datang ke kantor Dogan dan mengajak Dogan pergi. Melike juga melihat Selan ada di kantor Dogan. Melike menggoda Dogan kalau kantor Dogan adalah kantor cinta. Dogan berpacaran dengan Selan. Akhirnya Dogan bersedia pergi dengan Melike karena tidak tahan mendengar godaan Melike. Dogan berkata kepada Selan kalau ia mempunyai sedikit pekerjaan dan akan segera kembali. Melike berkata Dogan bekerja di ruangan yang kecil, duduk di belakang meja, dan mempunyai sedikit hubungan yang tidak perlu. Apakah ini waktunya Dogan berpikir sedikit lebih besar? Dogan tidak akan dapat bahagia dengan hal kecil. Dogan berkata semua yang dapat membuat Melike bahagia adalah hal besar. Melike mengajak Dogan untuk mengambil perhiasan di rumah Tanner dan melarikan diri. Melike memasukkan kunci rumah, tapi kunci rumah tidak bisa masuk. Melike mengomel kepada Dogan kalau kunci rumah sudah diganti Tanner. Hal pertama yang dilakukan Tanner adalah memblok kartu kredit Melike dan sekarang mengganti kunci rumah. Dogan dan Melike masuk ke rumah dengan naik tangga. Melike mengambil uang dan perhiasan yang ada di brankas. Tiba-tiba Melike mendengar suara Tanner dan menyuruh Dogan untuk pergi melalui pintu belakang. Tanner curiga melihat pintu belakang terbuka dan langsung naik tangga menuju kamar. Tanner berlari ke satpam dan melihat satpam sedang tertidur pulas. Tanner memberitahu satpam kalau rumah Tanner dirampok Melike. Di dalam mobil, Melike menunjukkan perhiasan mahkotanya kepada Dogan. Tiba-tiba ada pemeriksaan polisi. Mobil Dogan disuruh berhenti. Polisi tercengang melihat Melike memakai semua perhiasan di badannya. Dogan berkata kepada polisi kalau ia adalah seorang pengacara. Akhirnya Dogan dan Melike boleh melanjutkan perjalanan. Melike mengucapkan terima kasih kepada Dogan atas apa yang dilakukan Dogan buat Melike. Dogan mengatakan semua orang akan melakukan hal yang sama membantu Melike. Melike mencium pipi Dogan. Dogan tersenyum senang dan bahagia dan teringat ketika tahun 2017 Dogan piknik bersama Melike. Dogan tertegun melihat Melike makan buah dan membersihkan sisa-sisa buah yang ada di mulut Melike. Dogan jatuh cinta kepada Melike. Esok harinya Melike datang ke rumah Dogan ketika Dogan sedang makan pagi. Melike telah melakukan penyelidikan terhadap aset Tanner, tapi masalahnya tidak ada aset kepunyaan Tanner karena Tanner takut kepada pamannya, Reis. Dogan berteriak kepada Melike kalau Dogan tidak mau berbicara dengan orang sebelum makan pagi. Melike kaget. Dogan mempunyai kebiasaan baru. Melike menyuruh Dogan untuk berdiri dan membuatkan secangkir teh untuk Melike. Sema kaget melihat Dogan mematuhi perintah Melike. Tiba-tiba Selan datang dan dibukakan pintu oleh Melike. Melike berkata kalau apapun yang telah Dogan dan Melike lakukan bersama tidak menghalangi hubungan Selan dan Dogan. Dogan menegur Melike agar berbicara masalah itu di kantor saja, bukan di rumah, dan jangan dilakukan sebelum Dogan selesai makan pagi. Melike pergi sambil menyindir. Ia akan meninggalkan Dogan bersama dengan Selan. Selan mengomel apa yang Melike masih inginkan dari Dogan. Selan pergi setelah Dogan mengomel ia tidak bisa makan pagi dengan tenang.
Dogan menulis SMS kepada Melike kalau Selan hanyalah gadis untuk berteman saja, tapi Dogan salah mengirim SMS. SMS itu dikirim kepada Seran. Seran membaca SMS yang dikirim Dogan kepada Melike. Dogan kaget melihat SMS Selan yang marah kepada Dogan. Dogan curhat kepada Namik kalau ia salah mengirim SMS. Namik menasihati Dogan agar Dogan menjelaskan masalahnya kepada Seran dan Melike. Namik berkata, Dogan terlihat bingung sejak Melike datang. Dogan mengaku ia merasa hidup bersemangat sejak Melike datang, tapi Melike memandang sebelah mata kepada Dogan. Dogan berkata, Melike mempunyai status lebih kaya dari Dogan, tapi Namik mengatakan kalau Melike bukan gadis yang hanya memikirkan tentang uang. Dogan juga dapat menjadi kaya. Namik sudah menawari Dogan untuk menjadi partner kerja. Namik tidak mempunyai seorang pun. Apa yang akan Namik lakukan dengan semua uang ini? Dogan menolak permintaan Namik karena menjadi bos harus membawa pekerjaan kantor ke rumah. Seseorang harus mengambil sebanyak yang dia butuhkan dari apa yang ditawarkan di dunia ini. Malam harinya, Dogan pulang ke rumah dengan naik pagar rumah, dan Melike sudah menunggunya. Dalam keadaan mabuk, Dogan minta maaf untuk SMS yang dikirim kepada Melike. Di rumah, ibu Dogan, Sema, merencanakan untuk menyatukan Dogan bersama Seran, karena Melike tidak akan melepaskan Dogan. Orang seumur Dogan sudah mempunyai anak-anak. Melike bertanya, mengapa Dogan minum bir sampai mabuk? Dogan berkata ia mabuk disebabkan Melike. Dogan langsung pergi meninggalkan Melike dan mematikan lampu rumah. Melike masuk ke dalam kamar Dogan dan melepaskan kemeja Dogan. Dogan tidak sadar kalau Melike yang melepaskan kemejanya, dan Melike tidur di samping Dogan. Sema masuk ke dalam kamar Dogan dan kaget luar biasa melihat Melike tidur di samping Dogan. Sema mengomel, Dogan sudah bertunangan dan Melike sudah menikah. Apakah Melike tidak malu? Melike berkata, ia baru saja bercerai. Sema berteriak, mengapa Melike masuk ke kamar Dogan yang sedang tidur? Ibu Melike, Mertes, ikut bertanya kepada Sema, apa yang terjadi? Mengapa Sema membuat kegaduhan? Sema bilang ia menangkap basah Melike ada di tempat tidur Dogan. Mertes menghina dan tidak percaya kalau Melike ada di tempat tidur Dogan yang miskin. Ayah Melike, Osman, yang mempunyai apartemen ini. Akhirnya Sema dan Mertes bertengkar. Dogan bertanya kepada Melike, mengapa Sema dan Mertes bertengkar? Melike berkata, Sema marah karena Melike dan Dogan tidur bersama. Dogan terkejut mendengar perkataan Melike. Kapan Dogan tidur dengan Melike? Mengapa Dogan dan Melike tidur dalam tempat tidur yang sama? Melike juga tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Melike pergi meninggalkan Dogan yang tercengang bingung. Sema mengomel, Dogan yang menyebabkan sewa rumah ini menjadi 10.000. Dogan disuruh untuk mencari rumah baru dan sekeluarga akan pindah dari rumah ini. Sema juga akan meminang Selan minggu ini untuk Dogan. Dogan pasrah dan mengatakan itu tidak menjadi masalah. Mertes mengomel, mengapa Melike mempermalukan Mertes oleh orang miskin seperti Dogan? Sema menangkap basah Melike di tempat tidur Dogan. Melike ngotot kalau Dogan tidak melihat Melike seperti dugaan Mertes. Mertes minta agar Melike berpikir 2 kali sebelum menceraikan Tanner, karena Dogan tidak akan bisa membawa Melike naik helikopter ke Pulau Yunani dan meminang Melike di sana. Dalam perjalanan ke kantor, Dogan dibawa oleh 2 anak buah Reis untuk bertemu Reis di dalam mobil. Dogan dibawa ke suatu tempat dan diikat kedua tangannya. Tak lama muncul Tanner dan mengomel kalau Dogan sudah dianggap sebagai kakak tertua oleh Tanner. Tanner memukul kepala Dogan. Tanner akan terus memukul atau tidak,
tergantung dari Dogan. Tanner minta agar besok Melike sudah harus kembali kepada Tanner. Dengan marah, Reis mengancam Melike harus ada di rumah besok. Bila tidak, Reis akan mengambil hati Dogan dan merobek-robek hati Dogan hidup-hidup. Dogan terlihat ketakutan. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial Turki yang baru ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.